Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Bu Syifa dalam pembelajaran SKI Sejarah Kebudayaan Islam. Anak-anak, hari ini adalah pertemuan kita yang kedua dalam pembelajaran SKI di semester kedua. Sebelum kita memulai, kalian siapkan buku paket dan alat tulis kalian. Dan sama-sama kita membaca Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini adalah pembelajaran kelima dengan tema Isra Mi'raj Nabi Muhammad. Pertama, latar belakang Isra Mi'raj. Isra Mi'raj ini terjadi setelah paman beliau Abu Thalib wafat, kemudian 3 hari setelahnya istri beliau juga menyusul pamannya wafat, sehingga menyebabkan kesedihan dalam diri Rasulullah yang teramat sangat. Setelah itu beliau melakukan perjalanan hijrah ke Taif, namun ternyata di Taif beliau ditolak, bahkan disakiti secara fisik bersama Zaid bin Harithah. Rasulullah kembali ke Mekah, kemudian ketika di Mekah beliau merenung di sebuah tempat, yaitu di Hatim dekat Ka'bah. Dalam keadaan seperti itu, malaikat Jibril mengajak beliau melakukan perjalanan jauh yang kita sebut dengan Isra Mi'raj. B. Peristiwa Isra Mi'raj. Isra adalah perjalanan Nabi Muhammad dari Masjidil Haram di Mekah menuju Masjidil Aqsa di Yerusalem, Palestina. Mi'raj adalah perjalanan Nabi Muhammad dari Masjidil Aqsa hingga ke langit ke-7, yaitu Sidratul Muntaha. Jadi, Isra Mi'raj berarti perjalanan Nabi Muhammad dari Masjidil Haram di kota Mekah sampai ke Masjidil Aqsa, Yerusalem, Palestina pada malam hari. Kemudian dilanjutkan ke langit ke-7, Sidratul Muntaha. Nah, peristiwa ini tertulis dalam Al-Quran surat Al-Isra ayat 1 yang artinya Maha Suci Allah yang telah memperjalankan hambanya Muhammad pada malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang telah kami berkahi sekelilingnya agar kami perlihatkan kepadanya sebagian dari tanda-tanda kebesaran kami. Sesungguhnya Dia Maha mendengar, Maha melihat. Ketika malaikat Jibril menemui Nabi Muhammad, malaikat Jibril membelah dada Nabi Muhammad, kemudian dicuci dengan air zam-zam yang diletakkan dalam bejana emas. Kemudian dimasukkan kembali dengan iman dan hikmah. Kemudian Rasulullah dan malaikat Jibril melakukan perjalanan dengan menaiki buraq. Dalam perjalanan itu Nabi Muhammad melewati Madinah, Madian, tempat Nabi Syuaib menyiarkan Islam, kemudian Tursina, tempat Nabi Musa menerima firman Allah, sampai ke Bethlehem, tempat Nabi Isa alaihissalam dilahirkan. Nah, Rasulullah di Madinah berhenti sejenak untuk melaksanakan sholat sunnah 2 rakaat. Nabi Muhammad menjadi imam bagi nabi-nabi sebelumnya. Selesai sholat, malaikat Jibril membawa gelas yang berisi air dan arak, kemudian meminta Nabi Muhammad untuk mengambil air dalam salah satu gelas tersebut. Nah, Nabi Muhammad memilih dan meminum gelas yang berisi susu. Nah, kali ini malaikat Jibril berkata, "Engkau di atas fitrah. Seandainya engkau memilih arak, niscaya akan sesat umatmu." Setelah itu, Nabi Muhammad dan malaikat Jibril melanjutkan perjalanannya naik ke langit. Sampai di langit, malaikat Jibril meminta malaikat penjaga pintu untuk membuka pintu langit. Kemudian penjaga bertanya, "Siapa kamu?" Malaikat Jibril menjawab, "Jibril." "Siapakah yang bersamamu?" Malaikat Jibril menjawab, "Muhammad." Kemudian malaikat Jibril ditanya lagi, "Apakah dia telah mendapat panggilan?" "Ya, dia telah mendapat panggilan." Kemudian pintu dibuka oleh malaikat. Lalu ia mengucapkan salam kepada Nabi Muhammad. Nah, di langit pertama ini Nabi Muhammad bertemu dengan Nabi Adam alaihissalam.
Kemudian melanjutkan perjalanan ke langit kedua bertemu dengan Nabi Isa dan Nabi Yahya. Di langit ketiga, Nabi Muhammad bertemu dengan Nabi Yusuf. Di langit keempat, Nabi Muhammad bertemu dengan Nabi Idris. Di langit kelima, Nabi Muhammad bertemu dengan Nabi Harun. Di langit keenam, Nabi Muhammad bertemu dengan Nabi Musa. Dan di langit ketujuh, Nabi Muhammad bertemu dengan Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim saat itu sedang bersandar di Baitul Maqmur. Di langit ketujuh, Nabi Muhammad kemudian melanjutkan perjalanan naik ke Sidratul Muntaha. Di sini Nabi Muhammad melihat wujud asli malaikat Jibril. Kemudian Nabi Muhammad melanjutkan perjalanan lagi menuju mustawa, seorang diri ke hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, disinilah Nabi Muhammad kemudian mendapatkan perintah untuk mengerjakan sholat 50 kali sehari semalam. Setelah itu Rasulullah turun ke langit ke-6 bertemu dengan Nabi Musa. Nabi Musa menyarankan kepada Nabi Muhammad supaya meminta keringanan kepada Allah agar sholat dijalankan 5 kali sehari semalam. Nah, akhirnya Allah menetapkan agar umat Islam melaksanakan sholat sehari semalam 5 kali. Oke, peristiwa-peristiwa Isra Mi'raj. Ada banyak peristiwa-peristiwa yang dapat dilihat oleh Nabi Muhammad ketika beliau melakukan Isra Mi'raj. Di antaranya adalah gambaran dosa dan hukuman bagi orang yang berzina, kemudian gambaran orang yang berbuat amal membela agama Islam, gambaran dosa bagi orang yang suka berdusta dan membicarakan keburukan orang lain. Kemudian Nabi Muhammad juga diperlihatkan gambaran wajah-wajah para malaikat penjaga neraka. Nah, anak-anak, dari peristiwa Isra Mi'raj ini ada banyak hikmah yang dapat dipetik, yang dapat dijadikan pelajaran dan nasihat dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, anak-anak, sampai sini materi yang Bu Syifa sampaikan. Semoga kalian dapat memahami materi yang baru saja Bu Syifa sampaikan. Ada tugas yang harus kalian kerjakan setelah video pembelajaran berikut ini. Mari sama-sama kita membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.